Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Iin Lydia Putama Mursal, SIMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika. Next. Di sini kami akan mempresentasikan materi fenomena antarmuka. Pertama, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Jasmine Azahra, yang kedua ada Lia Eka, yang ketiga ada Dinda Revalina, yang keempat ada Yulianti Hasanah, dan yang kelima saya sendiri, yaitu Siva Kamila. Next. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama ada apa itu fenomena antarmuka, dan yang kedua ada penerapan fenomena antarmuka dalam bidang farmasi, yang ketiga ada gaya kohesi atau gaya adhesi, yang keempat ada metode yang digunakan pada fenomena antarmuka, yang kelima ada surfaktan. Next. Dan untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama ada fenomena antarmuka. Next. Antarmuka. Bila ada fase-fase bersamaan, batas antara dua dari fase tersebut diistilahkan antarmuka. Sifat molekul-molekul yang membentuk antarmuka tersebut seringkali cukup berbeda dari sifat molekul dalam blok masing-masing fase sehingga molekul-molekul dikatakan membentuk fase antarmuka. Beberapa jenis antarmuka yang dapat terjadi bergantung pada apakah kedua fase yang berdekatan berbeda dalam bentuk padat, cair, atau gas. Next. Tegangan permukaan dan antarmuka. Dalam permukaan cair, gaya kohesif antara molekul-molekul yang berdekatan terbentuk dengan baik. Molekul-molekul dalam blok cairan dikelilingi oleh molekul-molekul lain dari segala arah. Molekul-molekul tersebut memiliki gaya tarik-menarik yang sama. Sebaliknya, molekul-molekul pada permukaan hanya membentuk gaya tarik-menarik kohesif dengan molekul-molekul cairan lainnya yang berada di bawah atau di dekat molekul-molekul tersebut. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Jasmine. Kepada Ayu Jasmine, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Next. Yang pertama pada adsorpsi obat. Obat-obat seperti zat warna, alkaloid, asam lemak, dan bahkan asam dan basa anorganik mungkin diadsorpsi dari larutan ke zat padat seperti arang, karbon, dan alumina. Next. Kemudian yang kedua pada pembentukan dan kestabilan emulsi. Dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Salah satu emulgator yang aktif permukaan atau lebih dikenal dengan surfaktan. Mekanisme kerjanya adalah menurunkan tegangan antarmuka permukaan air dan minyak serta membentuk lapisan film pada permukaan globul-globul fasa terdispersinya. Next. Dan yang terakhir pada suspensi. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan surfaktan atau wetting agent sangat berguna dalam penurunan tegangan antarmuka, akan menurunkan sudut kontak, pembasahan akan dipermudah.
Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Yulianti. Kepadanya dipersilahkan. Gaya kohesi dan gaya adhesi. Next, gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya dari gaya kohesi yang pertama ada gaya tarik-menarik antar air dengan daun talas. Yang kedua, gaya tarik-menarik antara air dengan minyak yang tidak pernah tercampur. Yang ketiga, ada gaya tarik-menarik antar air raksa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi kimia. Yang keempat, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler. Gaya adhesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Contoh dari gaya adhesi adalah yang pertama, melekatnya air pada dinding pipa kapiler. Yang kedua, melekatnya tinta pada kertas. Yang ketiga, garam atau gula yang terlarut. Dan yang terakhir, tercampurnya air dengan kopi atau teh. Next. Beberapa peristiwa adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Yang pertama ada meniskus cembung dan meniskus cekung. Meniskus adalah peristiwa pencepungan atau pencembungnya permukaan zat cair. Yang kedua, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Pipa yang diameternya sangat kecil. Yang ketiga, tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga pada permukaan zat cair seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang sehingga dapat menambah beban. Next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lia Eka. Baik, selanjutnya metode yang digunakan pada fenomena antarmuka. Metode kenaikan kapiler. Bila suatu tabung kapiler dicelupkan ke dalam suatu cairan yang ada di dalam sebuah gelas piala, cairan tersebut biasanya akan naik dalam tabung sepanjang jarak tertentu. Karena gaya adhesi antara molekul-molekul cairan dan dinding kapiler lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul cairan. Cairan itu dikatakan membasahi dinding kapiler, menyebar pada dinding tersebut, serta menaik di dalam tabung. Bayangkan suatu tabung kapiler mempunyai jari-jari R dicelupkan dalam suatu cairan yang membasahi permukaannya, seperti diperlihatkan pada gambar. Akibat adanya tegangan permukaan, cairan terus naik dalam tabung. Akan tetapi, karena bobot cairan, gerakan ke atas tepat diimbangi oleh gaya gravitasi ke bawah. Komponen gaya vertikal ke atas yang dihasilkan dari tegangan permukaan cairan pada setiap titik dikelilingi, lingkaran diberikan menurut persamaan, alfa sama dengan lambda cos theta. Seperti terlihat pada sketsa yang diperbesar. Gaya ke atas total di sekeliling lingkaran dalam tabung adalah 2 pi r lambda cos theta. Gaya gravitasi, massa kali percepatan, yang mengimbangi adalah hasil kali dari luas penampang lintang kolom IR kuadrat. Tinggi kolom cairan sampai titik terendah pada meniskus. H. Perbedaan bobot jenis cairan, ρ, dan uap cairan, ρ0. Serta percepatan gravitasi PR kuadrat, H, ρ dikurangi ρ0, G tambah W. Kenaikan kapiler dapat juga dijelaskan sebagai akibat adanya perbedaan tekanan pada meniskus lengkung cairan dalam kapiler. Kita telah melihat persamaan bahwa tekanan pada sisi cekung suatu permukaan lengkung lebih besar daripada tekanan pada sisi cembung. Hal ini berarti bahwa tekanan dalam cairan yang berada tepat di bawah meniskus akan lebih kecil daripada tekanan di luar tabung pada ketinggian yang sama. Akibatnya, cairan akan bergerak naik pada kapiler sampai tinggi tekanan hidrostatik yang dihasilkan menyamai penurunan tekanan pada meniskus lengkung. Dengan menggunakan simbol yang sama dengan sebelumnya dan mengabaikan sudut kontak, diperoleh
Delta Rho sama dengan 2 lambda per R sama dengan Rho GH. Dengan Rho GH adalah tinggi tekanan hidrostatik. Dengan menyusun kembali persamaan diperoleh lambda sama dengan lambda Rho GH per 2. Persamaan ini identik dengan persamaan lambda sama dengan setengah RH Rho G yang didapatkan berdasarkan gaya-gaya adhesif versus gaya-gaya kohesif. Metode yang kedua, metode cincin Dunoy. Tensiometer Dunoy digunakan secara luas untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Prinsip instrumen ini didasarkan pada fakta bahwa gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platinum iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka. Pembacaan petunjuk lambda sama dengan dalam satuan din per 2 kali keliling cincin kali faktor koreksi beta. Pada dasarnya, instrumen ini mengukur bobot cairan yang meninggalkan bidang antarmuka tepat sebelum cincin tersebut terlepas. Faktor koreksi beta dapat dihitung dari suatu persamaan dan bukan diperoleh dari nilai dalam tabel untuk R per P dan R per R kecil, seperti yang dilakukan Zuidema dan Watters, mengemukakan sebuah persamaan untuk perhitungan beta, seperti yang dibicarakan oleh Shaw. Beta dikurangi alfa kuadrat sama dengan 4B per P kuadrat dikali 1 per R kuadrat dikali M kali G per 4 pi R kali Rho 1 dikurangi Rho 2 tambah C. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dinda Revalina. Kepadanya dipersilahkan. Surfaktan. Next. Pengertian surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Senyawa ini juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa, foaming agen, dan pendispersi atau dispersan. Next. Komposisi dan struktur. Surfaktan biasanya berupa senyawa organik yang bersifat amfifil, yang artinya mereka memiliki baik gugus hidrofobik atau ekor dan gugus hidrofilik atau kepala. Oleh karena itu, surfaktan mengandung komponen tak larut air atau larut dalam minyak dan komponen yang larut dalam air sekaligus. Surfaktan akan terdifusi dalam air dan teradsorpsi pada antarmuka antara udara dan air atau antarmuka antara minyak dan air. Ketika air dicampur dengan minyak, gugus hidrofobik yang tidak larut dalam air dapat menerobos keluar dari fase air, menuju fase udara atau fase minyak, sementara gugus kepala yang larut dalam air tetap berada di fase air. Produksi surfaktan dunia diperkirakan sekitar 15 Masehi ton atau tahun, yang sekitar setengahnya adalah sabun. Surfaktan lain yang diproduksi dalam skala besar adalah alkylbenzena sulfonat 1.700 ton atau tahun, lignin sulfonat 600 ton atau tahun, lemak alkohol etoksilat 700 ton atau tahun, dan alkylfenol etoksilat 500 ton atau tahun. Dinamika adsorpsi surfaktan sangat penting untuk aplikasi praktis seperti dalam proses pembentukan busa atau buih, pengemulsian atau pelapisan, di mana gelembung atau tetesan dihasilkan dengan cepat dan perlu untuk distabilkan. Dinamika adsorpsi tergantung pada koefisien difusi surfaktan. Ketika antarmuka terbentuk, adsorpsi dibatasi oleh difusi surfaktan ke antarmuka. Dalam beberapa kasus, ada pembentukan penghalang energi untuk adsorpsi atau desorpsi surfaktan. Jika penghalang seperti itu membatasi laju adsorpsi, dinamika dikatakan terbatas secara kinetik. Hambatan energi tersebut dapat disebabkan oleh tolakan sterik atau elektrostatik.
Rheologi permukaan lapisan surfaktan termasuk elastisitas dan viskositas lapisan memainkan peran penting dalam stabilitas busa atau buih dan emulsi. Jenis-jenis surfaktan. Yang pertama ada surfaktan anionik, yaitu jenis surfaktan yang memiliki gugus hidrofolik bermuatan negatif. Misalnya sodium lauryl sulfat, SLS, sodium alkyl ether sulfat, dan amonium lauryl sulfat, ALS. Yang kedua, surfaktan non-anionik. Surfaktan yang termasuk dalam jenis ini yaitu lauramid, ditanolamin, dan kokhamid, atau lauramin oksida dan stearamin oksida yang sering digunakan untuk produk kosmetik. Yang ketiga ada surfaktan kationik. Ini merupakan jenis surfaktan bermuatan positif, tidak seperti jenis surfaktan di atas. Kationik tidak digunakan dalam produk pembersih karena tidak membilas, membersihkan, atau berbusa. Fungsi surfaktan. Pada produk pembersih, fungsi dari surfaktan adalah membantu menghilangkan minyak dan atau kotoran dari permukaan yang dibersihkan. Ini bekerja dengan melepaskan minyak dan atau kotoran pada permukaan yang dibersihkan serta menahan minyak dan kotoran tersebut dalam pembersih yang sudah bercampur air, sehingga memungkinkan pembuangannya. Adapun cara kerja ini didapat berkat amfilik, Lina ditelepon. Adapun cara kerja ini didapat berkat sifat amfifilik yang ada pada surfaktan. Sifat amfifilik membuat molekul air cenderung berkumpul di bagian gugus surfaktan, sedangkan molekul yang tidak larut dalam air seperti minyak dan atau kotoran berkumpul di ujungnya. Tegangan permukaan air pun akan menurun sehingga membuat molekul menjadi lebih licin dan kotoran atau minyak dapat terlepas dari permukaan. Ayo lagi. Adapun hal-hal tersebut membuat proses pembersihan menjadi lebih mudah. Bila tanpa surfaktan, produk pembersih tidak akan bercampur dengan air, tetapi hanya akan menggelindingkan air sehingga membuat proses pembersihan jauh lebih sulit. Mirip dengan produk pembersih, surfaktan pada pelumas juga memudahkan aktivitas manusia. Ambil contoh, pelumas seperti pada krim cukur memungkinkan pisau cukur dapat menghilangkan atau mencukur janggut dan membantunya mencegah iritasi kulit. Sementara pada pelumas di mesin mobil, fungsi surfaktan adalah menjaga partikel agar tidak menempel pada bagian-bagian mesin. Ini memungkinkan bagian-bagian mesin untuk mudah bergerak dan mobil dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.